Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 20 Desember khusus Advent. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, Santa Perawan Maria telah menerima kabar malaikat dan mengandung putramu berkat kuasa Roh Kudus. Semoga kami mengikuti teladan Maria yang menaati kehendak-Mu dengan setia dan rendah hati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita baca bersama dan kita renungkan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, coba kita ingat-ingat saat keluarga kita mempersiapkan kelahiran anak, entah itu anak yang pertama atau cucu yang pertama. Apa yang keluarga lakukan? Saya ingat waktu kakak saya dulu. Saya terkesan bagaimana seluruh keluarga itu ikut ambil bagian menyiapkan kedatangan sang bayi itu. Keluarga sungguh dengan gembira menyiapkan semuanya. Mirip dengan peristiwa dalam keluarga yang menyiapkan kelahiran bayi. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia juga dipersiapkan oleh banyak orang. Para nabi meramalkan dan menceritakan akan datangnya Sang Juru Selamat. Yohanes Pembaptis dipilih Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus dengan ajakannya untuk bertobat. Yosef dipilih oleh Allah
untuk mempersiapkan menjadi bapa pengasuhnya. Dan yang terpenting, Bunda Maria dipilih Allah untuk menjadi ibu Tuhan. Bagaimana Maria menjawab panggilan Tuhan itu? Yang pasti Bunda Maria sangat terkejut, lalu bertanya-tanya, kenapa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Berhadapan dengan pilihan hidup yang sulit, Bunda Maria membiarkan Roh Kudus membimbingnya untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari kisah panggilan Maria hari ini kita bisa belajar bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi persoalan dan kesulitan dalam hidup kita. Satu kata kunci, pasti akan ada jalan keluarnya asalkan hati kita, iman kita ini terbuka. Aku mau terbuka hatiku. Karena dengan membuka hati memungkinkan karya Allah itu terlaksana dalam hidup kita. Keterbukaan hati harus menjadi semangat dalam hidup kita. Dalam keluarga, antara suami istri ada komunikasi yang baik, saling terbuka satu sama lain, dan menyatakan dengan jujur. Terlebih kita harus terbuka pada kehendak Tuhan, seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka diri, membuka hati kita bagi kehendak Allah, sehingga Sang Immanuel yang kita nantikan sungguh kita alami dalam hidup kita, sungguh lahir di tengah-tengah keluarga kita. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.